Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat bagus, yang sangat bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 164. Bertepatan dengan bab ke 771. Ichen berpura-pura sedang mencari hari lain, lalu menerima telepon dari ayah mertuanya yang mengatakan bahwa Wihan akan segera datang. Jadi dia mengendarai mobil dan segera pulang. Securan juga menerima telepon dari ayahnya meski dia sangat enggan, tapi dia tetap pulang ke rumah. Dong Rolin yang mendengar bahwa akan ada tamu di rumah justru berkata bahwa malam ini dia tidak akan pulang untuk makan malam. Awalnya Securan ingin dia menemaninya, jadi dia tidak akan terlalu malu. Tapi karena Dong Rolin sendiri juga merasa sangat malu, jadi dia membuat alasan akan bekerja lembur dan makan di luar. Securan juga tidak bisa memaksanya, jadi dia berkata kepada si Cangkun, "Ayah, setelah teman sekelas ayah datang ke sini, cobalah untuk tidak membicarakan tentang aku. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Aku juga tidak ingin terlalu banyak berbicara." Si Cangkun juga tahu saat ini putrinya sudah bersedia pulang dan makan malam bersama teman sekelasnya dulu. Jadi bahkan jika itu akan menjadi kehormatan besar baginya, dia tidak boleh memaksakannya lagi. Jadi dia berkata kepada Yichen, "Nantuku yang baik, kamu harus lebih banyak bicara dan membuat suasana lebih ramai nanti." Ya, Yichen mengangguk dengan canggung. Saat ini bel pintu di villa tiba-tiba berbunyi. So Cangkun segera melihat siapa yang datang. Setelah melihatnya, dia dengan bersemangat berkata kepada Yichen dan Xiao Churan, "Mereka datang, aku akan membuka pintunya." Setelah berkata, pria itu mendorong pintu dan masuk ke halaman untuk membuka gerbang. Melihat tingkah ayahnya, Xiao Churan hanya bisa menghela nafas dan bertanya pada Yichen, "Menurutmu, bukankah ada sesuatu antara ayahku dan Bibi Han itu?" Yichen berkata sambil tersenyum, "Mereka bahkan tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun. Bisakah terjadi sesuatu di antara mereka? Kamu terlalu banyak berpikir." Securan dengan serius berkata, "Tapi melihat tingkah ayahku yang seperti ini, sepertinya dia terlalu bersemangat." Ichen menenangkannya, "Bukannya kamu sudah tahu masalah ini? Bagaimanapun mereka memang memiliki masa lalu." Securan langsung berkata, "Tapi ayahku telah menikahi ibuku dan dia belum menceraikannya. Dia harus bertanggung jawab dan setia pada pernikahannya." Ichen berkata sambil tersenyum, "Mendengar perkataanmu seolah-olah ayah benar-benar berselingkuh. Dia baru saja bertemu cinta pertamanya hari ini. Kenapa kamu berlebihan sekali?" Securan menghela napas dan berkata, "Aku hanya merasa khawatir. Tidak peduli apa hubungan mereka sekarang, aku tetap khawatir." Saat ini Han Meking sedang berada di luar villa, melihat villa terbaik di kota Jinling dengan kagum. Dia telah meninggalkan Cina untuk waktu yang lama, jadi dia tidak mengerti banyak tentang real estate dan hal-hal lain di sini. Dia bahkan juga tidak tahu apa arti dari 4 kata Thomson Rapier di Cina. Ketika Su Changkun memberitahu alamatnya, dia hanya mengatakan Thomson Rapier Villa A05 dan Han Making tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika dia datang ke Thomson Riviera, dia melihat bahwa villa di tempat ini sangat mewah dan megah. Melihat si Cangkun tinggal di area villa yang mewah sekarang, dia sedikit terkejut karena dia sering bertanya pada teman-teman sekelasnya dulu tentang situasi si Cangkun akhir-akhir ini selama bertahun-tahun. Tetapi temannya mengatakan bahwa si Cangkun tidak terlalu bahagia. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Saat menunggu si Cangkun membuka pintu di villa
kosong. Paul merasa bosan, jadi dia menggunakan ponselnya untuk melihat perkiraan harga pila tersebut. Dia berkata pada ibunya, pila ini harganya sekitar 80 juta hingga lebih dari 100 juta. Aku juga melihat di internet bahwa pila tipe A merupakan pila dengan area yang paling besar dan harganya mungkin lebih dari 100 juta. Hanmeking mengangguk dan berkata, lebih dari 100 juta itu tidak mahal, tapi aku tidak begitu mengerti dengan situasi Paman Xiao. Bagaimana dia bisa membeli pila di sini? Paul berkata sambil tersenyum. Ibu perlu bertanya kepadanya tentang hal ini secara langsung. Hanmeking tersenyum dan berkata, mungkin itu yang disebut rendah hati. Paul berpikir sejenak dan berkata, sejujurnya menurutku Paman Xiao memang orang yang baik, tapi dia sepertinya bukan orang yang rendah hati. Hanmeking bertanya dengan penasaran, apa maksudmu? Paul menjawab, bukan apa-apa, aku hanya merasa sedikit aneh. Hanmeking berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan bicarakan lagi. Aku seharusnya merasa senang untuk teman sekelasku karena bisa tinggal di villa yang begitu mahal. Sedangkan untuk yang lain kita tidak perlu bertanya. Paul mengangguk dan berkata dengan serius, ya ibu benar. Saat ini Seo Changkun sudah membuka pintu villa. Saat dia melihat Hanmeking dan Paul, dia langsung berkata dengan penuh semangat, Hanmeking, Paul, kalian sudah tiba. Silakan masuk, silakan masuk. Hanmeking berkata sambil tersenyum, hei Cangkun, rumahmu benar-benar bagus. Saat kami baru saja memasuki area perumahan ini, aku merasakan suasana yang sangat megah. Ini pasti villa terbaik di Jinling kan? Si Cangkun berkata dengan rendah hati, aku tidak tahu apakah ini yang terbaik sebenarnya. Aku baru pindah 2 hari yang lalu. Hanmeking dan Paul masuk ke dalam bersama si Cangkun. Melihat dekorasi yang indah di halaman, Hanmeking menghela napas. Sepertinya dekorasi villamu ini membutuhkan banyak ide. Pasti arsitek kelas atas yang diundang untuk desainnya kan? Si Cangkun berkata, sebenarnya villa ini tidak kami desain. Villa ini adalah villa yang menantuku dapatkan dari teman-temannya sebagai hadiah. Paul sangat terkejut dan berteriak, Paman Xiao, villa ini bernilai lebih dari 100 juta kan? Teman-teman Tuan Yi bersedia memberikan villa semahal ini? Si Cangkun mengangguk dan berkata, tidak hanya villa ini, tapi untuk desainnya juga dibayar oleh teman-temannya. Kami hanya membeli beberapa furniture dan harganya tidak mahal. Paul tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah villa ini diperoleh Tuan Ji karena menunjukkan Feng Shui pada orang lain? So Changkun berkata dengan gembira, kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Villa ini adalah hadiah yang diberikan temannya karena dia menunjukkan Feng Shui kepada mereka. Aku beritahu, jika kamu melihat menantuku, kelihatannya dia seperti orang yang tidak memiliki pekerjaan yang serius atau prospek yang bagus, tapi dia memiliki kemampuan unik, yaitu melihat Feng Shui di masyarakat kelas atas di kota Jinling. Paul merasa agak aneh, biasanya tidak peduli beberapa mahal seorang ahli Feng Shui. Tidak mungkin jika dia bisa menghasilkan 100 sampai 200 juta dalam sekali kerja, bukan? Yichen menunjukkan Feng Shui pada orang dan mereka menggantinya dengan villa yang mewah ditambah dekorasi yang indah. Seharusnya ini bukan hanya tentang villa, pasti ada alasan lain. Tampaknya Yichen jelas-jelas bukan orang biasa. Memikirkan hal ini, Paul tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Sebenarnya saya juga percaya pada Feng Shui, tetapi selama ini saya belum pernah bertemu dengan seorang ahli Feng Shui yang sangat baik dan hebat. Karena Tuan Yi begitu hebat, sepertinya saya harus meminta Tuan Yi untuk melihat Feng Shui di perusahaan yang baru saya dirikan. Secangkun berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa berbicara dengannya nanti. Yichen sangat baik, aku yakin dia tidak akan menolakmu. Saat ini Secangkun telah membawa Hanmeking dan putranya Paul melewati halaman dan masuk. Begitu mereka bertemu, Securan langsung terkejut. Dia mendengar dari Yichen bahwa temperamen Hanmeking sangat baik dan penampilannya juga sangat cantik. Tetapi dia tidak menduga bahwa Hanmeking akan secantik ini. Sebagai seorang wanita, Securan bahkan iri pada Hanmeking. Bagaimanapun sungguh menakjubkan jika seorang wanita dapat mempertahankan kecantikannya bahkan saat dia berusia 50 tahun. Hanmeking juga terkejut melihat Securan
Dia tidak menyangka Putri Xiao Changkun dan Malan akan secantik dan setinggi ini. Paul yang berada di sampingnya juga langsung tercengang begitu melihat Securan. Dia juga terkejut dengan kecantikan dan temperamen Securan. Kali ini Secangkun berkata, King, biar aku perkenalkan padamu, ini putriku Securan. Setelah itu dia melihat Securan dan berkata sambil tersenyum, Curan, ini teman lama ayah. Han King, kamu bisa memanggil Bibi Han. Securan memang terkejut dan kecantikan dan temperamen Han King, tapi dia lebih mengkhawatirkan hubungan antara ayahnya dan wanita ini. Karena dibandingkan dengan Hanmaking, ibunya bukanlah apa-apa. Mereka tidak bisa dibandingkan, apalagi hubungan ayah dan ibunya sekarang sedang tidak stabil. Sekarang ibunya memiliki pesaing yang kuat. Dia khawatir posisi ibunya akan jauh lebih rentan. Namun karena sopan santun, dia tetap berjabat tangan Hanmaking dengan sangat hangat dan berkata dengan sopan, Halo Bibi Han. Han Making tersenyum dengan tulus dan berkata, Curan, kamu benar-benar terlihat sangat cantik. Curan berkata dengan rendah hati, Bibi Han, Anda terlalu menyanjung. Dibandingkan dengan Bibi, aku tidak ada apa-apanya. Tidak, tidak. Han Making dengan serius berkata, saat aku seusiamu, aku tidak secantik dirimu. Setelah itu, dia memandang Yi Chen dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yi, benar-benar beruntung karena menikahi istri yang begitu baik. Ichen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Bibi Han, benar, aku sangat beruntung. Han Making memperkenalkan putranya sambil tersenyum dan berkata, Curan, ini putraku, namanya Paul. Dia seharusnya 1 tahun lebih muda darimu, jadi dia harus memanggilmu kakak. Paul segera berjabat tangan Securan dan berkata dengan serius, Halo Nona Xiao, saya Paul Smith, senang bertemu dengan Anda. Securan merasa ragu-ragu apakah dia harus berjabat tangan Paul atau tidak. Han Making yang berada di sebelahnya langsung berkata, Nak, Curan adalah gadis yang sudah menikah, jadi perlu untuk menghindari kontak fisik dengan lawan jenis untuk menghindari hal yang bukan-bukan. Paul tersadar dengan cepat menarik kembali tangannya dan berkata dengan malu, saya benar-benar minta maaf, saya sangat ceroboh. Saya curang sedikit mengangguk dan memberikan senyuman sebagai tanggapan. Yi Chen kaget. Han Making mendidiknya keluarganya dengan benar yang luar biasa. Secangkun dengan cepat berkata, Making, aku sudah membeli semua bahan dan bumbu yang berhubungan dengan masakan itu dan sekarang sudah ada di dapur. Bagaimana jika kita mulainya sekarang? Biarkan anak-anak mengobrol di luar. Aku akan membantumu. Bagaimana menurutmu? Han Making langsung mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, mari kita membuatkan makanan untuk anak-anak hari ini. Setelah itu dia berkata kepada Paul, Nah, kamu harus mengobrol dengan Xiaoyi dan istrinya. Di masa depan, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Lebih banyak pengetahuan dan pemahaman akan baik untuk perkembangan semua orang di masa depan. Anak muda harus lebih banyak berkomunikasi dan membuat lebih banyak teman untuk memperluas koneksi mereka. Paul mengangguk dengan cepat dan berkata, Jangan khawatir Bu, aku mengerti. Saat Xiao Changkun membawa Han Making ke dapur, dia berbalik dan memberitahu Yi Chen, menantuku yang baik, aku punya teh yang enak di atas meja. Tolong buatkan segelas untuk Paul. Yi Chen mengangguk, baik ayah, aku mengerti. Xiao Changkun berkata dengan cepat, oh iya, jangan lupakan hal yang aku katakan padamu tadi. Yi Chen tahu apa yang dia maksud, yaitu berjaga-jaga. Jika ibu mertuanya pulang, bagaimanapun juga dia tidak boleh membiarkannya masuk dan menghancurkan kegiatan dengan handmaking di rumah. Jadi dia berkata sambil tersenyum, Ayah, tenanglah, aku sudah membuat perintah, tidak akan terjadi kesalahan apapun. Secangkun mengacungkan jempol dan berseru, kamu benar-benar menantu yang baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Setelah berbicara, Si Cangkun membawa Han Making ke dapur. Securan bertanya pada Yi Chen dengan rasa ingin tahu, apa yang ayah katakan padamu? Kalian berdua sangat aneh. Sepertinya kalian terlihat dalam suatu konspirasi yang licik. Yi Chen berkata dalam hati, aku tidak akan memberitahumu. Ayahmu menyuruhku untuk mengawasimu tempat ini. Jika ibumu kembali, aku akan membawanya pergi. Jika aku tidak bisa
maka aku akan membuatnya pingsan lalu membawanya pergi. Tapi dia hanya tersenyum dan berkata, tidak ada, ayah hanya memintaku untuk memperlakukan Paul dengan baik. Jangan sampai membuatnya merasa bahwa keluarga kita tidak ramah. Benarkah? Securan tidak mempercayainya. Yi Chen berkata dengan serius, tentu saja itu benar. Apa kamu tidak mendengar ayahmu memintaku membuatkan teh untuk Paul barusan? Setelah berkata, dia dengan cepat memanggil Paul dan berkata, kemari Paul, aku akan memberimu secangkir teh berkualitas tinggi yang dibeli ayah mertuaku dari seorang gadis yang menjual teh di WeChat dengan harga tinggi. Yi berpikir Paul adalah orang Amerika meskipun dia memiliki darah campuran Cina. Dia pasti tidak tahu banyak tentang teh saat dia tinggal di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ayah mertuanya yang tertipu karena membeli jenis teh biasa ini harus tetap bisa membodohinya. Tanpa diduga, Paul langsung berkata sambil tersenyum, oh, teh adalah favorit saya. Karena Paman Xiao punya teh enak di sini, saya harus mencobanya. Chen sedikit tercengang lalu tersenyum dan berkata, karena kamu memahami daun teh, menurutku kamu mungkin akan kecewa. Setelah itu dia membawa Paul duduk di sofa dan membuatkannya teh campuran. Tidak ingin mengobrol dengan putra dari cinta pertama ayahnya. Jadi dia berkata pada mereka, kalian berdua bisa mengobrol berdua, aku tidak terlalu suka teh dan aku merasa pusing, aku akan kembali ke kamar dan istirahat, permisi. Paul segera berdiri dan berkata dengan sopan, ya Nona Xiao, istirahatlah dulu. Securan naik ke atas, lalu Yichen berkata dengan Paul, duduklah, jangan berdiri sambil bicara. Setelah Paul duduk, dia melihat ke arah sofa kayu yang dia duduki. Sofa itu terbuat dari kayu Hainan yang berasal dari Hainan. Kemudian Paul bertanya dengan heran, bahan dari sofa ini sangat bagus. Sekilas terlihat seperti terbuat dari kayu Hai Huang yang sudah tua. Tapi begitu patinanya dirabah, teksturnya sangat halus, sangat bagus. Yichen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Paul adalah keturunan campuran, tapi ibunya adalah seorang master dari Cina. Dia bicara bahasa Mandarin dengan baik, mengerti teh, kayu, dan bahkan patina. Darah campurannya ini asli kan? Apalagi hobinya begitu mirip dengan mertuanya. Jika bukan karena rambut pirang dan kulit putih yang standar, Yichen bahkan meragukan apakah dia adalah benih yang ditinggalkan oleh ayah mertuanya. Jadi Yichen memandangi Paul dan bertanya dengan penasaran, Paul, apakah kamu sering datang ke Cina sebelumnya? Paul menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya datang ke sini sekali untuk urusan bisnis, tetapi tidak lebih dari seminggu. Yichen bertanya dengan bingung, lalu bagaimana bisa bisa kamu tahu banyak hal tentang teh, furniture, dan kayu Cina? Paul berkata sambil tersenyum, itu karena ibu saya menyukai hal-hal tersebut. Saya sudah melihat ini sejak saya masih kecil. Kemudian Paul melanjutkan, bukankah menurutmu aku terlihat seperti ras campuran? Aku lebih seperti orang kulit putih, tetapi sebenarnya aku merasa dalam diriku bahwa aku adalah orang berkulit kuning atau Asia. Ibu saya mempengaruhi saya sejak saya masih kecil. Saya sangat menyukai budaya Cina, makanan Cina, kebiasaan orang Cina, dan semua yang ada di Cina. Jadi begitu, Ichen mengangguk sambil menyeduh teh. Dia juga membuat orang lain tertipu dan membeli teh di WeChat. Setelah menyeduh teh, Ichen menuangkan segelas untuk Paul dan segelas untuknya, lalu berkata sambil tersenyum, silakan coba teh ayah mertuaku. Paul mengangguk, terima kasih, lalu mengambil gelasnya, meletakkannya di bibirnya dan menyesapnya. Kemudian ekspresinya berubah menjadi sedikit aneh. Setelah mencicipinya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dia berkata dengan canggung, rasa teh Paman Xiao sangat aneh. Sejujurnya saya tidak merasakan sesuatu yang enak tentang teh jenis ini. Mengapa Paman Xiao menganggapnya sebagai teh yang enak untuk disimpan? Yichen berpikir dalam hati, Paul ini benar-benar cukup cerdas, jauh lebih pintar dari ayah mertuanya. Mertuanya yang konyol itu sudah cukup lama meminum teh ini, tetapi Yichen sendiri juga tidak tahu
apa yang salah dengannya. Sebaliknya, semakin dia meminumnya, semakin baik perasaannya. Jika dia tidak menghentikannya, dia akan membeli lebih banyak lagi teh ini dari gadis di WeChat yang menjual teh. Jadi dia berkata kepada Paul sambil tersenyum, "Ayah mertuaku membeli teh ini pada seorang penipu di WeChat. Dia menghabiskan banyak uang dan itu benar-benar bukan hal yang baik." Paul juga mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengangguk sedikit dan berkata pada Yichen, "Saya tahu orang yang terpercaya. Saya membeli teh Jin Junmei, teh hitam termahal di Cina yang rasanya luar biasa dari selatan. Saya akan membawakan beberapa untuk Tuan Yi dan Paman Xiao lain hari. Tehnya sangat enak." Tuan Jin Junmei yang memetik dan menggorengnya sendiri. Yichen berkata dengan sopan, "Ayah mertuaku tidak tahu banyak tentang teh, tapi dia sangat menyukainya. Jadi, jika kamu memberinya yang enak, dia akan sangat heboh. Lebih baik biarkan dia terus minum teh jenis ini dan biarkan dia bersenang-senang." Sebenarnya maksud Yichen adalah, "Aku adalah menantunya, jadi aku yang akan memberikan teh yang enak pada mertuaku. Kamu adalah orang luar. Apakah pantas jika kamu yang memberi ayah mertuaku?" Paul tidak mengerti apa yang ada di pikirannya Yichen. Dia hanya memikirkan apa yang dikatakan Xie Changkun padanya sebelum memasuki villa. Dia memandang Yichen dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Tuan Yi, saya mendengar dari Paman Xiao bahwa Tuan Yi mendapatkan villa ini karena menunjukkan Peng Shui. Apakah itu benar?" Yichen berkata sambil tersenyum kecil, "Ya, sebenarnya ini bukan hanya tentang menunjukkan Peng Shui. Karena menunjukkan Peng Shui sebenarnya adalah memecahkan beberapa masalah penting bagi orang lain." Lalu berkata dengan tulus, "Tuan Yi, sejujurnya saya telah melakukan banyak penelitian tentang 8 diagram Book of Change. Tetapi saya tidak pernah memiliki guru yang sangat baik untuk membimbing saya. Dan waktu luang saya cukup sedikit, jadi penelitian saya cukup dangkal." Kemudian Paul melanjutkan, "Oh ya, Tuan Yi, perusahaan baru saya akan segera dibuka secara resmi di Jinling. Bisakah Tuan Yi menunjukkan Peng Shui untuk saya?" Chen menyadari Paul sangat ramah padanya, lagi pula pengetahuannya serta kualitas relatif tinggi. Berdasarkan prinsip, jangan memukul orang yang tersenyum. Jika orang itu sudah meminta tolong secara langsung, apakah tidak malu jika menolaknya? Dia berkata sambil tersenyum, "Kapan perusahaanmu akan buka? Sebelum itu aku akan meluangkan waktu untuk memeriksanya." Paul sangat bersemangat dan berkata, "Terima kasih banyak, perusahaan saya akan dibuka lusa. Jika Tuan punya waktu, bisakah Tuan Yi meluangkannya besok?" Ya, wow, sepertinya si Chen akan membantu si temannya itu ataupun yang bernama Paul ini ya untuk melihat Peng Shui di perusahaannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita ikuti di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.